Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 9, yaitu tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Adapun materi kita kali ini yaitu tentang khutbah Jumat. Materi ini adalah materi lanjutan pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang pengertian sholat Jumat dan ketentuan sholat Jumat. Baiklah, seperti biasa, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, di sini ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama 1.9, menunaikan sholat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. 2.9, menghayati perilaku peduli terhadap sesama dan lingkungan sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat Jumat. 3.9, memahami ketentuan sholat Jumat. 4.9, mempraktikkan sholat Jumat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat. Yang kedua, menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat. Baik, di sini ibu akan menjelaskan materi kita hari ini yaitu tentang khutbah Jumat. Tolong diperhatikan dan disimak baik-baik materi yang akan ibu sampaikan berikut ini. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Ya, jadi khutbah Jumat itu adalah merupakan nasihat atau tuntunan yang disampaikan oleh khatib kepada para jamaah sholat Jumat. Khatib itu adalah orang yang berkhutbah, yang menyampaikan khutbah ketika sholat Jumat. Adapun rukun khutbah Jumat itu ada 6. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib dilakukan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, itu diawali dengan kalimat seperti itu. Itu puji-pujian kepada Allah, kalimat hamdalah. Rukun yang kedua, membaca shalawat atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah, khatib ini yang kedua harus membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rukun yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah membaca hamdalah atau puji-pujian kepada Allah, kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah, yang ketiga adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang keempat adalah berwasiat atau bernasihat. Ini adalah isi dari khutbah Jumat tersebut. Ya, isi dari khutbah itu harus yang bersifat mengajak jamaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diisi oleh materi-materi yang lainnya. Ya, jadi isi khutbah Jumat itu adalah harus mengajak para jamaah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang kelima yaitu membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu 2 khutbah. Nah, rukun yang kelima ini adalah seorang khatib atau yang memberikan khutbah Jumat harus membaca ayat
ayat yang berkaitan dengan materi yang disampaikan atau dalil. Nah, ini di salah satu khutbah dibacakan ayatnya, boleh khutbah yang pertama atau yang kedua. Dan yang terakhir, rukun yang keenam, yaitu berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Dan ditutup khutbah tersebut adalah dengan mendoakan untuk para jamaah dan untuk semua umat Islam itu di khutbah yang kedua. Nah, dari rukun yang khutbah yang 6 ini tidak boleh ada yang tertinggal satupun. Ya, jadi rukun ini harus dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang khatib agar khutbah Jumatnya sah. Yang selanjutnya yaitu syarat khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat yang pertama yaitu khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Yang kedua, syarat khutbah yang kedua yaitu khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Syarat khutbah Jumat yang ketiga, khatib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Dan syarat yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Ya, kalimatnya harus bisa dimengerti oleh para jamaah sholat Jumat. Syarat yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut jarak antara keduanya. Jadi khutbah sholat Jumat itu kan ada dua, khutbah pertama dan khutbah kedua, dan ini harus dilakukan secara berturut-turut. Syarat khutbah yang keenam, khatib suci dari hadas dan najis. Dan syarat khutbah yang ketujuh yaitu khatib menutup aurat. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu sayangi, untuk selanjutnya yaitu sunnah khutbah Jumat. Jika tadi ibu sudah menjelaskan tentang rukun khutbah Jumat dan syarat khutbah Jumat, selanjutnya yaitu tentang sunnah khutbah Jumat. Apa sajakah sunnah-sunnah ketika sedang memberikan khutbah sholat Jumat? Sunnah yang pertama, khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Sunnah yang ketiga, khatib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Yang keempat, khatib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Kelima, khatib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. Yang keenam, jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Sunnah yang ketujuh, khatib hendaknya memberi salam. Dan sunnah yang kedelapan, sunnah khutbah Jumat yang ke-8 yang terakhir yaitu khatib hendaknya duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya yaitu sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Ya, jika tadi sunnah berkaitan dengan khutbah Jumat, berikutnya yaitu sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat disunahkan yang pertama mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Ya, sebaiknya jika hendak melaksanakan sholat Jumat itu memang harus mandi dulu, mandi terlebih dahulu ya, agar badan kita, pakaian semuanya bersih. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Ya, yang terpenting pakaiannya adalah bersih, suci, ya, tidak terkena najis ataupun kotoran. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat.
Jadi jika kita hendak melaksanakan sholat Jumat, jangan mengulur-ulur waktu, ya. Dengarkan khutbah Jumat sampai selesai. Kita datang lebih awal. Kemudian yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ya, atau sholat untuk menghormati masjid. Kalau datang lebih awal itu bisa melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ketika baru sampai di masjid, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketujuh, membaca Al-Quran atau berzikir sebelum khutbah Jumat dimulai. Dan yang kedelapan, memperbanyak doa dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah beberapa sunnah yang sangat baik dilakukan apabila hendak melakukan sholat Jumat, ya, bahkan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi yang terakhir yaitu adab melaksanakan sholat Jumat. Ya, tolong diperhatikan ketika kalian hendak melaksanakan sholat Jumat, itu ada adab atau etika yang harus kalian lakukan atau kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama, meluruskan saf barisan sholat, ya. Saf di depan yang masih kosong segera diisi. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah safnya lurus dan rapat. Nah, saf itu adalah barisan sholat. Kita meluruskan dan merapatkan barisan sholat, itu yang diutamakan. Yang kedua, ketika khotib sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat kita sia-sia. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, dan khotib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini menjadi perhatian kita bahwa memang ketika khotib sedang berkhutbah, kita dilarang berbicara dengan siapapun. Ya, dianjurkan mendengarkan isi khutbah tersebut, karena akan menjadikan sholat kita sia-sia. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka dia sempurna sholat Jumatnya. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah anak-anakku sekalian pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang khutbah Jumat dan hal-hal yang berkaitan dengan khutbah Jumat, baik itu rukun khutbah Jumat, syarat khutbah Jumat, sunnah-sunnah khutbah Jumat, serta sunnah dan adab ketika kita melaksanakan sholat Jumat. Ya, semoga materi yang sudah Ibu sampaikan tadi menjadi perhatian, kalian bisa memahaminya. Nanti ketika kalian melaksanakan sholat Jumat, sudah bisa mempraktikkan dengan baik, ya. Sholat Jumatlah datang di awal waktu agar kalian mampu atau kalian bisa melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Dan ketika khotib sedang menyampaikan khutbah Jumat, kalian tidak boleh berbicara atau ngobrol kepada siapapun agar sholat Jumat kalian tidak sia-sia. Ya, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan ini dapat kalian cerna, dapat kalian ambil ilmunya dan bermanfaat, serta kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.